Kenapa sih menulis target itu penting? Salah satu kesalahan besar kita sebagai manusia adalah kita ingin hidup berubah, tapi tidak pernah menentukan apa yang harus diubah. Karena kadang hidup yang terasa berantakan itu bukan karena kita nggak punya tujuan, tapi karena semua impian kita cuma disimpan di kepala. Dan ternyata menulis daftar rencana atau target rencana kehidupan itu the best thing we can do. Banyak kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan selalu. Setiap insan di dunia ini tentu saja sudah pasti memiliki sebuah rencana atau target kehidupan, termasuk aku sendiri. Kadang aku merenung, sebenarnya apa yang harus aku lakukan dan harus jadi apa sih sebenarnya aku di masa depan nanti. Sampai akhirnya aku sadar, merenung aja tidak cukup. Pikiran itu harus diubah menjadi aksi nyata. Itu sebabnya kadang aku mulai tulis impian-impian aku di sebuah buku. Ini bukan sekedar buku harian biasa, ini adalah peta perjalananku. Di buku ini, aku tulis semua pencapaian yang ingin aku capai. Aku juga tidak membatasi diri dalam bermimpi, mulai dari mimpi kecil sampai mimpi yang besar. Kenapa sih menulis target itu penting? Salah satu kesalahan besar kita sebagai manusia adalah kita ingin hidup berubah, tapi tidak pernah menentukan apa yang harus diubah. Menulis target itu bukan gaya keberat-beratan ya, bukan juga sekedar tren belaka, tapi target itu bagian dari niat yang tertulis. Dan niat itu adalah awal semua amalan. Menulis adalah cara kita memberitahu alam semesta dan paling penting memberitahu diri kita sendiri apa yang benar-benar kita inginkan. Saat kita melihat lagi tulisan-tulisan kita, dia menjadi tujuan yang terukur, bukan sekedar harapan. Lalu, apa bedanya harapan dan target? Harapan hanyalah keinginan, sedangkan target adalah harapan yang direncanakan. Contohnya saat kamu menulis, aku ingin hidup lebih baik. Itu adalah contoh kalimat harapan. Tapi kalau kamu nulisnya, aku ingin sholat tepat waktu 5 waktu sepanjang tahun 2026 ini, itu adalah contoh kalimat dari target. Karena kamu punya keinginan yang jelas dan terukur. Orang yang hidup tanpa tujuan akan mudah lelah, walaupun tidak lelah. Sedangkan orang yang punya hidup akan tetap berjalan walaupun lelah. Dan hari ini aku ingin ngajak kalian belajar satu hal penting. Dengan menulis target hidup atau rencana hidup untuk masa mendatang, kalian secara tidak sadar sedang mempersiapkan masa depan kalian. Sekarang aku mau tanya deh ke kalian, apa rencana hidup kalian ke depan? Kalau kalian udah tahu target atau rencana apa yang ingin kamu capai, coba deh, sekarang ambil kertas kosong dan mulai menulis sekarang. Karena kadang hidup yang terasa berantakan itu bukan karena kita nggak punya tujuan, tapi karena semua impian kita cuma disimpan di kepala. Aku pernah ada di fase dimana aku capek bermimpi, bukan karena mimpinya yang terlalu tinggi, tapi karena terlalu sering merasa kayaknya aku nggak akan sampai ke sana deh. Atau bisa nggak ya? Kadang aku meragukan diri aku sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, impian yang tidak ditulis perlahan akan terasa seperti angan-angan. Dan angan-angan itu mudah sekali untuk kita lupakan. Jadi hari ini, coba kita mulai dari hal yang sederhana. Kita tulis satu persatu target kehidupan atau impian-impian yang ingin kita realisasikan. Bukan untuk menekan diri kita sendiri, tapi untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita pernah punya harapan. Kita pernah percaya pada masa depan. Menulis rencana atau target hidup itu bukan janji bahwa semua akan berjalan mulus dan akan semuanya terwujud. Tapi ini adalah tanda kalau kita masih mau mencoba, masih mau percaya bahwa hidup kita itu bisa berubah pelan-pelan. Selain aku menulis impian yang kecil atau sederhana,
aku juga menulis impian yang terasa terlalu besar dan mustahil. Hal-hal yang sebenarnya pengen banget aku capai, tapi sering aku tunda karena takut gagal. Dan dengan menuangkannya ke dalam tulisan, aku sedang membiarkan diriku bermimpi tanpa merasa bersalah. Dan ternyata menulis impian itu rasanya campur aduk, antara senang, takut, dan sedikit sedih. Senangnya karena akhirnya aku berani ngaku kalau aku masih punya harapan. Rasa takutnya karena aku nggak tahu aku bisa sampai atau enggak. Dan sedihnya karena aku sadar selama ini aku sering ngeremehin diri sendiri. Dan buat kalian yang sedang menonton video ini dan merasa hidup kalian stagnan, mungkin kalian gak butuh perubahan besar hari ini. Mungkin yang kalian perlu cuman sediain buku catatan dan satu ballpoint dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Selanjutnya, tulis semua apa yang kalian inginkan. Setidaknya dengan menuliskan impian atau keinginan kalian bisa sedikit mengurangi beban isi kepala kalian yang ribet itu. Dan dengan menulis, kalian jadi tahu sebenarnya apa aja yang kalian inginkan untuk masa depan kalian. Dan aksi nyata apa yang bisa kalian lakukan untuk merealisasikannya. Jika tidak semua terrealisasikan, setidaknya ada beberapa impian yang dapat direalisasikan. Dan ternyata menulis daftar rencana atau target rencana kehidupan itu the best thing we can do. Banyak kisah yang menceritakan bahwa orang sukses itu berawal dari mimpi mereka. Salah satunya dengan menuliskan impiannya. Siapa tahu 1 atau 2 tahun lagi ada salah satu impian yang kalian tulis di buku tadi, ada yang menjadi kenyataan, dan kalian bisa mengenang kembali momen kalian dengan penuh percaya dirinya, menulis daftar rencana masa depan kalian tanpa rasa bersalah dan berterima kasih ke diri sendiri. Kita nggak pernah tahu kan? Dan lebih dahsyatnya lagi, kalau kita bawa impian-impian kita ke dalam doa, kita meminta kepada Sang Pemberi tanpa batas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta dipermudahkan untuk mewujudkannya. Impian itu tidak harus selesai hari ini, rencana juga tidak harus sempurna hari ini. Yang penting, kita sudah memulainya. Karena setiap hal besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan hari ini, langkah kecil itu adalah menulis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga setelah menonton video ini, kamu juga mulai mau menulis versi terbaik dari masa depanmu. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.